Saya Tifal Solesal melanjutkan Kompas Petang, Saudara. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo merespons dirinya masuk dalam daftar tokoh terkorup dunia yang dirilis Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Jokowi meminta bukti dan menganggap tuduhan itu sebagai fitnah dan framing jahat. Menanggapi dirinya masuk dalam nominasi tokoh kejahatan terorganisasi itu, Jokowi meminta bukti. Ia mengaku saat ini banyak fitnah yang mengarah pada dirinya. Ditanya soal muatan politis di balik nominasi itu, Jokowi bilang pihak-pihak tertentu bisa memanfaatkan kendaraan apapun termasuk partai, ormas maupun lembaga swadaya masyarakat atau NGO untuk membuat framing jahat. Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan. Banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Nama Joko Widodo masuk dalam daftar tokoh terkorup dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Meski lembaga itu menobatkan Bashar al-Assad sebagai tokoh dunia paling korup, OCCRP sempat merilis mantan Presiden Indonesia Joko Widodo masuk dalam nominasi tokoh terkorup dunia bersama Presiden Kenya William Ruto, kemudian Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Para nominasi ini didapat dari pembaca, jurnalis, juri, diantaranya pendiri OCCRP Paul Radu dan Drew Sullivan. Menanggapi masuknya Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam daftar tokoh terkorup dunia versi OCCRP, Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer mempertanyakan kredibilitas dan keberpihakan lembaga itu. Ebenezer antara lain bilang, kredibilitas dan netralitas tim penilai OCCRP sangat meragukan. Terbukti, katanya, dari hasil penilaian mereka yang ngawur apa yang dikorupsi Jokowi. Ketika ada pihak yang berusaha menyerang Indonesia dengan memojokkan mantan pemimpin nasional, kita harus bersatu melawan ini. Ia menambahkan, ini soal martabat kita sebagai bangsa, jadi masalah ini tak bisa dianggap remeh. Kami kutip dari laman occrp.org.in. Organisasi ini didirikan oleh wartawan senior investigasi Drew Sullivan dan Paul Radu pada tahun 2007 di Eropa Timur. Lembaga itu merupakan organisasi jurnalisme investigasi terbesar dunia yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda dan memiliki staf di 6 benua. OCCRP, organisasi berita nirlaba dengan sejumlah mitra di berbagai negara. Kami bahas lebih lanjut soal nama Joko Widodo yang masuk nominasi tokoh terkorup dunia versi OCCRP bersama sejumlah narasumber yang terhubung lewat sambungan dalam jaringan. Sudah bergabung saat ini Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer dan Dewan Pengurus Transparency International Indonesia atau TII Bivitri Susanti. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Selamat tahun baru sebelumnya. Bang Noel, begini, Anda sempat menyampaikan dalam rilis kepada wartawan, Anda meragukan kredibilitas lembaga ini. Hal apa yang menurut Anda paling meragukan, terutama masalah penilaian terhadap nama Joko Widodo ini? Pertama gini, temuan apa yang menjadi dasar ketika OCCRP ini mengambil sebuah kesimpulan bahwa Pak Jokowi tokoh terkorup, sedangkan proses peradilan belum ada. Lantas kemudian sudah merilis bahkan memframing seakan-akan Pak Jokowi ini sebagai tokoh paling korup sedunia. Menurut saya ini bukan sebuah sikap yang terhormat dari sebuah lembaga investigasi. Makanya jujur saya curiga jangan-jangan ini sengaja proksi intelijen yang melakukan propaganda yang ingin menghancurkan tokoh-tokoh bangsa ini yang dicintai oleh rakyatnya. Artinya apa yang dilakukan OCCRP ini tidak akan mempengaruhi cinta rakyat Indonesia terhadap Pak Jokowi sebagai pemimpin. Gitu. Dan saya rasa ini kita harus lebih berhati-hati ke depan ya. Saya nggak tahu ke depannya apalagi yang akan dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional terkait Indonesia ke depan. Karena mereka melihat Indonesia ke depan ini kan semakin maju dan semakin bagus. Apalagi kita lihat pemerintahan Pak Prabowo ini ke depan ini kan pemerintahan berkelanjutan. Banyak tugas PR bangsa ini akan ditargetkan untuk lebih maju dan lebih cepat.
Apalagi kita menghadapi 2045 adalah tahun emas untuk bangsa ini. Makanya ada narasi besar untuk menuju 2045 apa? Yaitu Indonesia yang unggul, Indonesia unggul gitu. Oke. Jadi kita Kalau akan melahirkan melihat bibit-bibit dari unggul. proses penilaiannya disebutkan bahwa ini dilakukan proses voting, kemudian ada jurinya, Bang. Anda bagian mana yang Anda ragukan? Loh, kita nggak tahu mereka dari mana bukti-bukti bahwa Jokowi korup. Apakah ada proses peradilan, adakah semacam keputusan pengadilan? Harusnya ada parameternya dong. Jangan lantas membuat framing, kemudian disebarkan, dirilis tanpa ada sebuah keputusan hukum. Ya ini kan pelanggaran juga dong. Makanya saya bilang saya mempertanyakan kredibilitas keputusan itu. Dasarnya apa gitu loh. Kalau dasarnya opini, ya siapapun bisa melakukan opini. Akhirnya saya bilang ini bukan sebuah opini jahat saja, tapi ini propaganda yang merusak sengaja diciptakan oleh lembaga investigasi. Dan lembaga investigasi ini juga bisa kita paham sekali ya kerja-kerja intelijen internasional dalam merusak tokoh-tokoh bangsa di manapun ya, di negara manapun. Oke, silakan Mbak Mereka Fitri aja sebagai menciptakan opini. Oke, Mbak Bivitri sebagai rekannya DTI ini kan rekanannya dari OCCRP ini. Jadi kalau pertanyaannya Bang Noel tadi indikatornya apa? Ngejelasinnya gimana tuh? Jadi begini, bukan rekanan dalam arti kami yang bikin riset tuh nggak ada ya. Jadi memang OCCRP itu jaringan besar dari orang-orang atau jurnalis yang melakukan investigasi. Dan ini sangat lazim. Pertama saya mau katakan begini dulu, kita ini kan janganlah buruk muka cermin dibelah gitu ya. Kalau misalnya mau dilihat mau menghancurkan tokoh segala macam, coba aja kita lihat apakah Bashar al-Assad itu mau kita anggap sebagai tokoh bangsanya sendiri, sementara dia sudah diusir keluar dan punya catatan kelam yang luar biasa. Begitu juga Presiden Kenya dan lain sebagainya. Nah tapi lepas dari itu, menurut saya ketika kita mau menilai suatu laporan seperti ini, ada dua hal yang mesti kita lihat. Pertama metodologinya, dan yang kedua organisasinya. Dari segi metodologi, kalau memang diakui salah, silakan dibongkar metodologinya, tapi juga tidak tepat untuk meletakkan sebuah hasil jurnalisme investigatif. Nih Kompas kan tahu sendiri pasti sering melakukan ini juga dengan kerangka hukum pidana. Kita tahu misalnya Times dulu pernah bilang Soeharto Incorporated, inget nggak tahun 98-99? Kan sebenarnya sampai sekarang memang nggak pernah juga ada tindak pidana korupsinya. Kalau pakai kerangka hukum ya, karena kita harus paham bahwa kerja-kerja jurnalisme justru untuk melaporkan hal-hal yang oleh sebuah sistem hukum yang korup tidak bisa diurai. Makanya jurnalis itu biasa jadi pegangan buat masyarakat sipil. Nah ini yang sebenarnya mereka tengah lakukan. Dan yang kedua dari segi siapakah mereka di balik itu, saya kira dari websitenya sudah cukup jelas ya, bahwa dari segi kredibilitas mereka memang latar belakangnya adalah jurnalis investigasi semua begitu, dan kita bisa lacak bahkan seterang-terangnya bagaimana organisasi mereka, bagaimana pendanaannya dan lain sebagainya. Jadi, kalaupun kemudian direspon oleh Pak Jokowi itu sebagai upaya framing jahat terhadap dirinya, tadi Bang Noel juga bilang ini upaya proksi gitu, gimana tuh? Iya, kalau Pak Jokowi yang ditanya ya pasti ya, siapa saja kalau ditanya ada yang bilang kamu jelek loh, pasti dia akan membalasnya tentu saja dengan defensif duluan. Tapi sekali lagi saya mau mengingatkan semuanya, termasuk Pak Jokowi, termasuk Bang Noel, bahwa melihat reporting dari jurnalis seperti ini tidak boleh pakai kerangka hukum pidana. Belum pernah tuh ada putusan pengadilannya seperti yang saya katakan tadi. Kita mau bicara Marcos, kita mau bicara Soeharto, kita mau bicara banyak pemimpin lainnya yang sampai kabur seperti Bashar al-Assad tadi. Tentu saja tidak ada putusan pengadilannya, dan itulah tugas dari jurnalis untuk melaporkan hal-hal seperti ini. Dan saya kira ini jadi bagus buat kita untuk memikirkan kembali, kalaupun belum ada putusan pengadilannya, ke depannya apa nih yang mesti kita lakukan supaya pemimpin yang seperti ini citranya tidak bisa muncul lagi dalam sistem kita yang demokratis. Mestinya seperti itu. Jadi jangan langsung, wah nggak bisa, ini pasti dari intelijen mau menghancurkan Indonesia. Saya kira itu ya buruk muka cermin dibelah gitu ya. Jadi terlalu nasionalistik sehingga tidak bisa objektif melihat situasi dalam sebuah negara hukum yang memang lagi rusak. Kan diletakkannya Jokowi dalam nominasi kedua itu juga karena dikatakan tidak hanya korupsinya di kasus ini, tapi bagaimana pemimpin-pemimpin yang masuk nominasi itu merusak sistem hukum
sehingga demokrasi juga mundur. Makanya Dan dibilangnya TII tidak hanya melihat bahwa corruption, tapi sebetulnya nama organized Jokowi crime. ini sempat diprediksi sebelumnya akan masuk dalam nominasi itu, Mbak. Bagaimana? Diulang Apakah lagi? dari TII sudah memprediksi bahwa nama Jokowi akan masuk dalam nominasi itu? Oh, kami sih kami tidak ikut serta sama sekali dalam penjurian atau apapun ya. Jadi ini memang voting di antara para jurnalis. Ini saya kira hanya jaringannya saja. Jadi nggak ada perkiraan apapun, nggak ada pembahasan apapun. Tahu-tahu langsung keluar seperti ini. Jadi Oke. prosesnya nggak ikut serta sama sekali. Idealnya menurut Anda, Bang Noel, kalau kemudian mau ada penilaian semacam ini, indikator apa yang harusnya dipakai? Ya harus ada dong, pertama-tama ada fakta. Itu yang paling standar lah. Lantas ada sebuah keputusan hukum. Kalau cuma opini, siapapun bisa membangun opini. Nanti juga kita bisa membangun misalnya siapa yang orang baik kita bikin jahat. Karena opini-opini yang sesat, karena ada faktor subjektif. Saya nggak yakin, jujur, yang namanya gerakan-gerakan investigasi internasional saya nggak pernah percaya, jujur ya. Wajib saya jujur nggak, sangat tidak percaya. Hal yang Anda ragukan? Sangat diragukan. Ya artinya lucu aja, masa disamain Mama Bashar al-Assad, Presiden Suriah yang jelas-jelas, ya kita tahu lah di sana banyak proksi lah, memeriksa lepas dia punya sejarah kelam atau tidak, tapi yang nggak pantas lah, masa Jokowi disamain dengan Bashar al-Assad yang diusir oleh rakyat sendiri dalam kondisi perang. Loh, kondisi kita kan tidak perang, tidak korup, betul. Makanya saya ketawa aja kalau ngeliat kawan-kawan itu, ya udah kalau mau kita mau marah, mau apa silakan aja, tapi saya rasa tidak ada yang satu pun punya hak moral untuk mendikte tokoh-tokoh bangsa inilah. Kecuali bangsa sendiri, kayak begitu kira-kira. Oke. Kalau Mbak Bivit, analisisnya bagaimana menangkap nama Pak Jokowi ini masuk? Menurut Anda hal apa yang kemudian nama Pak Jokowi ini bisa muncul masuk dalam nominasi itu? Analisis Anda gimana Mbak Wacaya? Pertama gini, kita harus pahami report atau laporan-laporan seperti ini adalah persepsi. Sama kayak IPK ini sebentar lagi akan keluarkan indeks persepsi korupsi. Dan banyak lagi bahkan Kompas, Litbangnya juga sering melakukan persepsi-persepsi publik itu seperti apa. Jadi bacalah dengan cara itu. Kalau secara metodologi salah, silakan kritik metodologinya. Tapi untuk buru-buru bilang ini pasti konspirasi, propaganda dan lain sebagainya, itu saya kira bukan sikap keilmuan yang baik juga begitu ya. Tapi yang kedua juga kita harus soroti kenapa nama itu muncul. Jangan lupa apa yang terjadi tahun lalu, dan kita kan tahun baru nih ya. Tahun lalu itu kan luar biasa ya, bagaimana hukum dimanipulasi dengan putusan 90 yang kita bilang saja skandal Paman Usman begitu ya, yang merusak seluruh sendi-sendi negara hukum dan juga sistem politik kita, yang mungkin di mata Bang Noel tidak bisa diterima, karena tentu saja kita harus sebutkan juga Bang Noel ini selain Jokowi mania juga sekarang jadi wakil menteri ya, jadi ada balas jasa terhadap apa yang sudah dilakukan selama tahun lalu, tahun politik itu. Tapi yang dibaca oleh publik yang berbeda pandangan dengan Bang Noel adalah ada kerusakan hukum yang luar biasa, dan barangkali ini yang dipersepsikan oleh para jurnalis yang ikut voting dalam proses itu. Dan ini kan kita mesti lihat juga laporan dari banyak media massa internasional tentang Indonesia sangat kritis, banyak sekali. Cuma di Indonesia sendiri saja yang masih belum mau mengakui situasinya. Gue sedikit terusin. Balas politik apa yang dilakukan Jokowi? Ini gue ini diterorisin di rezimnya dia. Gue dipecat dan dipermalukan secara politik. Bahkan hak perdata gue dicabut tuh. Gitu loh. Kalau kemudian dibilang balas budi politik yang mana? Gue dihina di republik ini. Gue diterorisin. Ya nanti itu kita bisa diskusikan lebih lanjut ya, tapi kita harus melihat juga kenapa ada pandangan yang berbeda yang masih menganggap Jokowi itu tokoh bangsa. Nggak ada balas politik. Gue ini dihina di bangsa ini, gue diteroriskan, kemudian hak data gue dicabut. Mungkin saja begitu, tapi ada kontras yang luar biasa di antara kita ketika Bang Noel masih bilang Jokowi tokoh bangsa. Sementara banyak sekali pandangan di publik yang bukan bagian dari rezim yang mengatakan ini loh dosa-dosa Jokowi seperti ini, ya, terutama pada pemilu kemarin. Dan tidak ada yang sedikit pun gue melarang atau menyangga apa yang disampaikan kawan-kawan. Ya nggak apa-apa, itu hak kritik kawan-kawan, itu hak demokrasi kawan-kawan untuk menyampaikan pandangan politiknya, pandangan kritisnya, dan kita tidak larang. Tapi kemudian ada ofensif dari luar didasari oleh persepsi, kemudian investigasi yang nggak mendasar, yang itu membuat kita sebetulnya nggak bisa. Apa yang dilakukan itu serangan terhadap bangsa ini, bukan terhadap Jokowi menurut saya.
Dan jangan sampai kita proksi-proksi luar ini malah bisa mempengaruhi opini, membuat narasi-narasi yang menurut saya malah menyesatkan kita sebagai warga bangsa gitu loh, Fit. Kalau kemudian diungkit begini, karena belum lama ini sebelum siaran ini Bang, ICW sempat menyampaikan juga pandangan mereka atas nama Jokowi masuk dalam nominasi itu. Salah satunya adalah upaya pelemahan KPK lewat revisi undang-undang. Menurut Anda beralasan nggak itu? Nah itu bagus. Nah dari sudut pandang kawan-kawan ICW ini loh, karena lemahnya KPK dan sebagainya, kita senang aja, nggak masalah, gitu loh. Nah, kemudian yang buat kita marah itu kok disandingin dengan Bashar al-Assad, kemudian pemimpin dari Afrika mana itu? Kan ini gila bangsa ini kok nggak merasa dihina. Enggak, menurut saya dengan, sih kita objektif aja. Saya tidak punya nasionalisme sempit ya. Menurut saya kita objektif aja. Mereka tidak menjelek-jelekan bangsa ini. Mereka sedang menyoroti bahwa ada seorang tokoh yang dianggap luar biasa di Indonesia, tapi sebenarnya dia punya dosa-dosa yang sebenarnya perlu dibongkar oleh para jurnalis investigasi ini, yang pengadilan tidak mampu juga membongkarnya karena bahkan dalam banyak kasus pengadilannya justru sudah terkooptasi seperti waktu putusan 90 itu keluar. Situasinya harus dibaca seperti itu, jadi jangan dengan kacamata nasionalisme yang sempit. Gue gini, Pit, gue ini bukan seorang ultranasionalis, gue orang yang paling rasional lah dalam melihat kritikan-kritikan. Kita ini semangat demokrasi, gue masih punya semangat untuk menjaga demokrasi lebih baik. Tapi kemudian ada ofensif dari luar ya, kita bisa berbeda dalam sudut pandang ini. Tapi sekali lagi, ini bukan soal gue seorang ultranasionalis lah ya. Orang yang sangat rasional dalam berpikir gitu. Dan Kemudian sesungguhnya kalau kawan-kawan menurut Anda mengkritik Bang dari Noel, sudut selama Pak Jokowi jadi presiden itu semangat anti korupsi seperti apa sesungguhnya dibangun yang bisa membantah penilaian dari OCCRP ini? Ini saya sih sepakat dengan misal kayak kawan-kawan menyampaikan terkait undang-undang MK lantas apa, ya nggak apa-apa, itu bagian kritikan yang bagus gitu loh. Dan bahkan saya termasuk bagian kawan-kawan yang mengkritik hal itu gitu loh. Saya banyak hal yang kita lawan saat itu, banyak hal kok. Dan Bivitri sama secara sudut pandang dengan kita yang ada di ya kayak saya beginilah. So follow up apa yang harusnya bisa ditunjukkan begitu Mbak Bivit dari munculnya nominasi ini? Ya, menurut saya sih ini bagus untuk, namanya juga wartawan ya, jurnalis investigasi itu kan sebenarnya kumpulan wartawan yang kerjanya memang melakukan hal-hal yang sifatnya mendalami suatu perkara. Jadi dengan itu maka apa yang mereka sudah lontarkan bagus sekali kalau misalnya ditindaklanjuti. Baik oleh jurnalis di Indonesia sendiri seperti yang dilakukan Kompas sekarang, Kompas TV, maupun oleh para penegak hukum kita. Misalnya dikatakan, oh itu salah, ya silahkan buktikan kalau misalnya itu semuanya salah gitu. Tapi ada yang benar di bagian mana. Jadi follow up ini yang menurut saya diperlukan, karena kan diskusi soal kesalahan-kesalahan Jokowi itu sudah banyak ya. Waktu itu ada Mahkamah Rakyat juga, kemudian demonstrasi juga banyak sekali, guru-guru besar juga sudah menyatakan. Jadi ini yang harus dilihat dalam kacamata yang lebih luas. Oke, Bang Noel, Mbak Bivitri, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami. Selamat tahun baru, sehat selalu semuanya ya. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.